Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Discovery Property di segmen Discovering with People bersama saya Maria sebagai Principal Manager di Discovery Property. Teman-teman, kali ini aku mau bahas tips-tips untuk teman-teman cek rumah nih. Kalau misalnya teman-teman menemukan satu properti atau beberapa properti yang harganya menarik, cukup di bawah pasar atau alias BU, butuh uang. Nah, ini kalian harus benar-benar cek dulu nih rumahnya. Nah, aku akan kasih tips gimana untuk cek rumahnya supaya teman-teman nggak salah dalam memutuskan membeli unit tersebut. Jangan lupa tonton sampai habis videonya ya. Video ini bukan buat nakutin teman-teman nih untuk membeli rumah yang nilainya di bawah harga pasar. Justru kita mau bantu teman-teman supaya tidak salah memilih propertinya. Jadi kalau misalnya ada bagian yang putihnya itu lebih mengkilap atau lebih terang dari warna putihnya itu, nah teman-teman wajib curiga nih, karena biasanya bagian itu ditujukan untuk menutupi daripada rembesan air, misalnya ada kebocoran pipa, atau misalnya ada jamur ya, atau misalnya ada rembesan dinding yang bocor. Jadi teman-teman boleh cek nih di bawah permukaan dindingnya nih, kalau misalnya ternyata ada gelembung kecil, terus ada noda yang samar, atau misalnya di bagian tertentu tuh terasa lembab, kalian boleh cek ke bagian dapur atau kamar mandi. Kalau misalnya itu masih ada yang bagian warnanya beda, itu berarti ada permasalahan air yang memang belum dibereskan. Nah, teman-teman juga harus perhatikan nih retakan di dinding. Biasanya memang kalau rumah sudah lama itu biasa suka ada retakan di dinding ya. Tapi kalau retakannya itu cuma kecil kayak garis rambut gitu, itu it's okay. Tapi kalau ternyata retakannya lebar, besar, dan membentuk diagonal ke bawah, nah kalian harus memperhatikan. Berarti ada indikasi itu bangunannya atau strukturnya itu mengalami pergeseran dan si tanahnya itu ada penurunan. Atau tips lain juga bisa dilakukan dengan membawa senter dengan pencahayaan yang cukup kuat. Lalu senter itu kita pantulkan ke dinding ya, sejajar dengan dinding, bukan dari arah depan. Dengan cara ini teman-teman bisa melihat nih apakah si dindingnya itu permukaannya rata atau banyak tambalan-tambalan dari bekas cat tadi. Jadi kalau sertifikatnya sudah SHM, artinya itu sudah kepemilikan penuh dan tidak ada batas waktu. Teman-teman aman ya. Nah, cuman diperhatikan juga kalau ternyata itu ada SHM waris, ya kalian harus ngecek apakah si sertifikatnya itu sudah balik nama ke ahli waris. Nah, untuk masalah HGB, nah yang harus diperhatikan di sini adalah jangka waktu dari kepemilikannya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa dilihat nih jangka waktu kepemilikannya sampai tahun berapa. Kalau memang masih lama, berarti kan itu aman, tidak harus memperpanjang dari HGB tersebut. Jangan lupa juga cek PBB, IMB atau PBG-nya. Jangan sampai luas yang tertera itu tidak sesuai dengan PBB dan sertifikat, karena ketika itu terjadi akan ada penyesuaian luas dan juga yang pasti nilai dari investasinya teman-teman. Jangan lupa teman-teman, selain tadi kita udah cek fisik nih, cek legalitas, nah kita juga perlu memperhatikan faktor lingkungan. Nah, apakah rumah tersebut banjir atau enggak? Nah, itu caranya gimana sih? Kita mungkin bisa investigasi, tanya ke tetangga, atau misalnya kalau ada warung terdekat, kita bisa pura-puranya jadi customer untuk bertanya. Kalau memang pernah hujan deras ya, sampai di mana air itu masuk ke area rumah kita. Dan kita juga harus perhatikan saluran debit air di depan rumah kita kalau ada solokan, apakah lancar atau enggak. Supaya teman-teman juga bisa menyisihkan dana yang ada untuk biaya tersebut. Dan jangan lupa dari harga rumah yang kalian beli, sisihkan itu sekitar 10-20% untuk biaya renovasi juga. Jadi kita juga nggak kaget nih ketika beli rumahnya, ternyata harus banyak biaya-biaya perbaikan, seperti misalnya biaya saluran air, atau misalnya biaya listrik gitu ya. Nah, kalau kita sudah menyisihkan itu, minimal kita juga sudah prepare. Jadi di tahun 2026 ini sebetulnya momentum yang baik untuk memilih rumah secondary, karena pilihannya banyak dan mempunyai ruang negosiasi yang lebih luas juga. Peluang itu akan menguntungkan buat teman-teman semua kalau melalui persiapan yang matang dan juga melalui ketelitian. Karena membeli properti itu adalah keputusan investasi jangka panjang. Sekian tips-tips dari aku di segmen Discovering with People. Jangan lupa like and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.